Bayangkan sebuah skenario di mana peradaban kita yang katanya modern ini ternyata cuma sekelompok makhluk naif yang sedang berteriak di tengah ruang hampa yang sunyi. Kita selalu membayangkan kedatangan alien sebagai invasi brutal. Pesawat raksasa di atas langit kota, sinar laser yang menghancurkan gedung, atau penculikan di tengah malam. Hari ini gua Victor, dan mari kita singkirkan dulu fantasi murahan Hollywood itu. Kita bakal membedah sebuah anomali besar yang bikin para ilmuwan paling jenius di bumi frustrasi setengah mati. The Fermi Paradox. Sebuah pertanyaan sederhana tapi mematikan. Kalau semesta ini begitu luas, lalu di mana semua orang? Secara statistik, eksistensi kita di bumi ini adalah sebuah keanehan. Di galaksi Bima Sakti saja ada sekitar 100 miliar bintang. Banyak diantaranya yang jauh lebih tua dari matahari kita. Dari miliaran bintang itu, jutaan diantaranya punya planet yang mirip bumi, berada di zona layak huni, punya air, dan punya atmosfer. Kalau saja ada 1% dari planet-planet itu yang menumbuhkan kehidupan cerdas, dan 1% lagi dari kehidupan cerdas itu mengembangkan teknologi perjalanan antariksa, maka galaksi kita seharusnya sudah penuh dengan koloni antar galaksi jutaan tahun yang lalu. Saking tuanya semesta, sebuah peradaban maju hanya butuh waktu beberapa juta tahun untuk menjelajahi seluruh sudut Bima Sakti. Tapi kenyataannya, sunyi, senyap, gelap. Kita mengirim sinyal radio ke ruang angkasa selama puluhan tahun, dan semesta hanya membalas kita dengan keheningan yang dingin. Keheningan ini melahirkan satu kecurigaan sistemis. Apakah ada saringan besar atau the Great Filter, sebuah tembok pembatas evolusi yang menghancurkan setiap peradaban sebelum mereka sempat keluar dari planet mereka sendiri? Apakah peradaban cerdas itu selalu berakhir punah karena perang, perubahan iklim, atau kehancuran teknologi mereka sendiri? Bagaimana kalau alasan kenapa kita nggak pernah menemukan alien di luar sana adalah karena kita sedang bercermin? Mari kita bedah sebuah teori ilmiah yang disebut panspermia. Bumi purba miliaran tahun lalu adalah tempat yang steril dan mustahil untuk melahirkan kehidupan dari benda mati. Jadi dari mana asal-usul blok bangunan kehidupan kita, seperti asam amino dan RNA? Data astronomi modern berulang kali menemukan bahwa meteorit dan komet yang menghantam bumi purba kaya akan material organik. Teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan tidak tercipta di bumi. Kehidupan terbawa ke sini. Kita adalah benih kosmis yang terlempar dari kehancuran planet lain atau sistem bintang lain yang bertabrakan miliaran tahun lalu. Benih itu jatuh ke rahim bumi, beradaptasi, berevolusi, dan akhirnya membangun peradaban bernama manusia. Coba perhatikan secara objektif. Semua makhluk hidup asli bumi memiliki insting yang selaras dengan planet ini. Mereka hidup dalam keseimbangan ekologi. Tapi manusia? Kita adalah satu-satunya spesies yang tidak bisa menyatu dengan alam. Kita menghancurkan ekosistem, kita mengubah atmosfer, kita tidak tahan dengan radiasi matahari tanpa pelindung, dan kita secara psikologis selalu terobsesi untuk menjelajahi bintang-bintang. Kita bertingkah laku layaknya sebuah organisme asing yang sedang menjajah sebuah planet inang. Jadi kebenaran pahitnya mungkin begini, kita tidak perlu takut pada invasi alien dari langit, karena invasi itu sudah terjadi miliaran tahun yang lalu. Dan alien yang kita cari selama ini di teleskop raksasa sebenarnya sedang menatap balik ke cermin atau layar HP lo saat ini. Gua Victor, dan kalau teori ini benar bahwa kita semua adalah makhluk asing yang terdampar di planet batu bernama Bumi, pertanyaan besarnya adalah, menurut lo apakah tugas kita di sini adalah merawat rumah singgah ini, atau justru mengumpulkan teknologi agar suatu hari nanti kita bisa pulang ke tempat asal kita yang sebenarnya? Coba tulis argumen lo di kolom komentar.